Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Vina untuk pelajaran IPA. Untuk pembelajaran IPA kali ini kita akan lanjutkan pada bab klasifikasi makhluk hidup. Coba kalian perhatikan buku paket kalian masing-masing atau kalian bisa memperhatikan video yang Miss Vina tunjukkan kali ini. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kunci dikotom dan kunci determinasi. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang mengenal lebih dekat lagi apa itu mikroskop. Jadi mikroskop itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk memperbesar sebuah benda. Ya, untuk melihat benda yang sangat kecil atau bahkan tidak dapat dilihat oleh mata menjadi tampak atau menjadi terlihat. Mikroskop di sini ini dibagi menjadi dua macam ya. Ada mikroskop cahaya ya yang menggunakan sumber cahaya matahari atau cahaya lampu untuk melihat benda, dan ada juga mikroskop elektron ya. Mikroskop cahaya ini perbesarannya terbatas sampai maksimal 1000 kali. Sedangkan untuk mikroskop elektron ini perbesarannya bisa sampai 1 juta kali. Jadi kalian bisa membayangkan dan memilih mana yang tepat untuk melihat atom yang sangat kecil. Untuk benda yang amat sangat kecil itu kita hanya bisa melihatnya dengan menggunakan mikroskop elektron karena perbesarannya bisa sampai 1 juta kali ya. Nah, kali ini Miss Vina akan meneruskan penjelasan tentang bagian-bagian dari mikroskop. Jadi mikroskop itu yang pertama ada lensa. Ya, ada lensa mikroskop itu ada dua lensa. Yang pertama ada lensa okuler dan yang kedua ada lensa apa? Mungkin ada yang sudah tahu. Ada lensa objektif ya. Ada lensa okuler dan lensa objektif. Jadi lensa objektif itu posisinya ada di sebelah sini. Ya. Jadi lensa objektif itu adalah lensa yang dekat dengan benda atau preparat. Jadi nanti misalkan kalian ingin melihat sebuah benda yang sangat kecil, misalkan bakteri, itu bakterinya diletakkan di bawah dari lensa objektif. Sedangkan mata kita itu posisinya di sini, di lensa okuler. Jadi lensa okuler itu adalah lensa yang dekat dengan mata pengamat. Sedangkan untuk lensa objektif itu adalah lensa yang dekat dengan objek atau yang dekat dengan benda. Nah, di sini ada tabung. Tabung di sini ada skrup yang bisa menggerak-gerakkan tabung, yang bisa menggerak-gerakkan posisi dari lensa objektif. Ini ada skrup kasar dan skrup halus. Kalau ingin kita perpindahannya itu sangat besar, itu bisa menggunakan skrup kasar. Sedangkan kalau sangat kecil ini menggunakan skrup halus. Nah, di paling bawah di sini ada cermin. Coba perhatikan, ini ada cermin. Cermin di sini ini fungsinya adalah untuk menangkap cahaya, mencari sumber cahaya sehingga benda yang kita lihat di meja preparat itu bisa terlihat atau nampak dengan jelas oleh mata. Ya. Itu adalah bagian-bagian dari mikroskop. Bisa kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan pada langkah-langkahnya. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk memegang mikroskop itu ada caranya. Jadi tangan kanan memegang lengan dari mikroskop, sedangkan tangan kiri itu
bertugas untuk memegang kaki-kaki dari mikroskop, sehingga pada saat kita mengangkat mikroskop tidak akan mudah terjatuh. Dan yang kedua yang harus kita lakukan adalah memposisikan dari lensa objektif, yaitu dari perbesaran yang kecil ke perbesaran yang lebih besar. Dan yang ketiga, kita memposisikan lensa okulernya, ya. Apakah sudah bersih dari bakteri atau tidak, apakah sudah bersih atau tidak berdebu. Nah, itu fungsinya langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, kita letakkan preparat atau sediaan atau benda yang akan kita amati. Ya, kita letakkan di meja preparat. Nah, di sini kita butuh kaca preparat dan kaca penutup yang sangat amat kecil, sehingga memang harus dilakukan dengan hati-hati. Jadi sampelnya diletakkan di atas kaca preparat dan diberi air, selanjutnya ditutup dengan menggunakan kaca penutup yang kecil. Langkah yang kelima itu dengan menggerak-gerakkan skrup pengatur kasar dan skrup pengatur halus, sehingga posisi dari jarak antara preparat dengan lensa objektif itu tepat, sehingga nampak dengan jelas objeknya. Dan yang keenam, ini menggerak-gerakkan lensa objektif, yaitu mulai dari perbesaran yang kecil sampai dengan perbesaran yang besar, mana yang lebih jelas supaya objek atau sediaan yang kita amati itu terlihat dengan jelas. Nah, itu adalah cara menggunakan mikroskop.